Hai Sobat Ziswaf, hari ini kita akan ngobrol bareng Ustadz Latif Hatam, seorang penulis buku dan Ustadz yang aktif berdakwah di korporat, lembaga pemerintahan, radio, bahkan TV nasional. Kali ini kita akan membahas mengenai rezeki yang lancar kita dapatkan. Benarkah semua rezeki itu berarti Allah ridho? Atau belum tentu ridho? Kalau memang belum tentu, apa ciri-ciri rezeki yang diridhoi Allah? Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Ustadz Latif Hatam. Kita akan bahas mengenai rezeki dan juga ibadah. Sebelumnya kita sapa Ustadz Latif, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dahsyat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, luar biasa ya. Iya. Lagi sibuk apa sekarang Ustadz? Ya, lagi sibuk dengan aplikasi Hatam gitu ya. Hatam singkatan dari hafal tanpa menghafalkan, ada di Android. Wah, luar biasa. Tadi saya sudah download dan ternyata Masya Allah manfaat sekali Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Nah, kita kali ini bicara tentang rezeki Ustadz. Siap. Nah, ini ada banyak persepsi nih Ustadz. Kita tahu bahwa ibadah itu untuk melancarkan rezeki, Ustadz. Tapi bagaimana Ustadz kalau rezeki kita lancar, tapi malah ibadahnya yang tidak lancar, Ustadz? Iya. Jadi rezeki itu kalau dilihat dari kacamata hakikat ya, itu bisa jadi berubah menjadi laknat tuh. Berubah jadi laknat. Iya. Wah, ini. Sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til abda ma yuhibbu," dalam itu ya, dalam wa huwa muqimun ala ma'asihi fa inna ma dzalika min hustidraj. Hadis riwayat Ahmad kalau nggak salah. Yang artinya ketika Anda melihat Allah memberikan rizki kepada seorang hamba yang rizki itu disukai sama dia, tapi dia bermaksiat. Nah, sesungguhnya itu adalah penundaan siksaan dari Allah. Nah, jadi ciri-cirinya apa? Rizki itu ada yang memang rahmat, tapi ada yang merupakan istidraj. Istidraj itu nunda. Kayak kita misalkan mau motong kambing ya, memotong kambing, sebelum kita potong kambing ini kambingnya dielus-elus dulu, katakanlah gitu ya, dikasih makan dulu, dikasih minum yang enak-enak, kasih susu dan lain sebagainya. Lama-lama, totonya kita sayang-sayang, elus-elus, direbahin, kita potong bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, gitu kan. Nah, jadi kambing itu sebelum dipotong dia dielus-elus dulu. Nah, itulah istidraj juga begitu. Jadi istidraj itu adalah penundaan azab dari Allah kepada orang. Caranya Allah memberikan rezekinya lancar? Memberikan rezekinya lancar. Memberikan rezekinya lancar, kayak anak lah gini ya, ada dua anak. Anak pertama minta, "Mak, udah tahu dia flu gitu kan. Mak, minta dong es." Kata emaknya, "Jangan, kamu jangan minum es, ntar flu," gitu ya. Nurut nih anak pertama. Anak kedua, pas minta es, kata emaknya, "Jangan, kamu akan flu, nanti kalau makin parah nih pileknya. Pokoknya saya harus dikasih es," dia pecahin kaca dan lain sebagainya. Akhirnya, okelah kalau begitu. Okelah kalau begitu. Dikasih es. Tapi setelah dikasih es, ternyata kan makin meler hidungnya. Nah, itu. Jadi, begitu pula istidraj. Istidraj adalah Allah memberikan sedikit kenikmatan di dunia, tetapi nanti mereka tidak terasa, mereka nanti di akhirat, harta yang banyak itu kan nanti banyak hisabnya tuh. Banyak hisabnya itulah yang akan memberikan mereka. Jadi, manusia ini, kalau boleh dikategori ini katakanlah ada 4 ya, Mas Sakti ya, dan sahabat Ziswaf ya. Manusia ini ada 4 golongan. Di akhirat nanti ya. Yang pertama, orang yang banyak rezeki dan hisabnya lama. Dia banyak rezeki, banyak tabungan akhirat, tetapi hisabnya lama. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang rajin bersedekah dan dia banyak juga untuk konsumsi diri pribadi. Dia hidup bermewah-mewah. Lalu ketika di akhir hayat dia masih kaya, maka hartanya itu dihisapnya lama. Jadi betul-betul diteliti sama Allah. Betul-betul diteliti. Lah kalau orang miskin gitu kan, lo punya apa lo tong? Kagak punya apa. Udah sudah lewat lo ngerebetin aja lo gitu kan. Nah, tapi kalau orang kaya itu banyak, rumah yang itu bagaimana, rumah yang ini bagaimana, saham di sini, perusahaan itu bagaimana, itu diteliti dan hisab yang lama itu merupakan sebuah
hukuman tersendiri. Nah, ini golongan yang pertama. Dia tabungannya banyak, dia banyak sedekah, tapi hisabnya lama. Masih nggak terlalu enak juga sih, karena hisabnya lama ya. Betul, Ustaz. Yang duluan, yang udah masuk surga duluan, udah WA, gimana lo di sana? Oh, gue boro-boro, gue masih lama gitu kan. Wah, temennya udah duluan masuk surga. Nah, lalu ada orang yang kedua, tabungannya sedikit, hisabnya cepat. Siapa mereka? Orang yang memang hidupnya di dunia juga miskin, nggak punya banyak harta, hisabnya cepat. Dan karena dia nggak banyak sodako, ya tabungannya dikit lah ya. Nah, yang ketiga, orang yang tabungannya dikit, hisabnya lama. Nah, ini paling celaka nih. Udah tabungannya dikit, hisabnya dia jarang bersodako, ya? Hisabnya lama. Karena dia ternyata banyak hartanya. Banyak harta, ketika meninggal, hartanya masih banyak. Maka dihitunglah ketika meninggal harta kamu masih berapa. Dulu kamu konsumsinya bermewah-mewah, rumahnya, mobilnya, dan lain sebagainya, foya-foya, tetapi kamu tidak berderma, tidak bersodakoh, tidak berzakat. Maka di akhirat dia orang yang miskin, dia tabungannya sedikit, tapi hisabnya lama. Nah, golongan yang keempat yang paling enak nih Mas Sakti nih. Apa itu, Ustaz? Yaitu golongan yang tabungannya banyak, hisabnya cepat. Wah, ini yang semua orang mau kayaknya. Semua orang mau ya. Pilih nomor 4 ya Mas Sakti ya. Nomor 4. Nah, yang keempat ini bukan kampanye tapi ya. Bukan kampanye, bukan. Nah, yang keempat ini golongan yang mereka banyak bersodakoh. Banyak bersodakoh untuk diri pribadi, sederhana hidupnya. Bahkan ketika di akhir hayat pun hartanya nggak banyak. Ketika dihisab hartanya udah dikit. Lalu untuk diri pribadi sederhana, tetapi untuk dakwah, untuk berderma, untuk zakat, infak, sodako, dia perbanyak di situ. Ini yang paling beruntung. Dan contoh terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu kan? Kalau kata ada kan ada sebuah quote tuh ya, quote Bill Gates, dia bilang. If you born poor, it is not your mistake. But if you die poor, it is your mistake, gitu kan? Kalau kamu lahir miskin, kamu nggak salah. Tapi kalau kamu meninggal dalam keadaan miskin, itu salah kamu. Berarti gitu salah kamu, gitu ya? Artinya kamu gagal. Nah, sekarang kita secara kasat mata atau secara jangka pendek ya oke lah, itu benar lah ya. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat Rasulullah SAW, Rasul pernah kaya raya. Beliau pernah sekali sodako itu 100 ekor unta. Wah, itu kalau dirupiahkan berapa itu, Ustaz? Katakanlah satu unta itu 50 juta ya. 50 juta ya. 100 ekor unta berarti 5 miliar. Betul nggak? Kurang lebih segitu. Kurang lebih nggak bisa kurang. Sama teman, Ustaz. Udah teman ya. Dari sana udah segitu ya. Ya udah. Kurang lebih 5 miliar itu kalau 100 ekor unta. Nah, jadi beliau pernah sangat kaya karena beliau piawai dagang ya, dididik oleh Abu Thalib, dididik entrepreneurship sampai ribuan kilometer beliau menempuh perjalanan untuk berdagang, kemampuan dagang yang luar biasa, berjumpa dengan modal yang luar biasa besar yaitu Siti Khadijah, maka bisnisnya luar biasa Rasulullah SAW. Nah, itu potretnya adalah 100 ekor unta beliau berkurban. Tapi di akhir hayatnya Mas Sakti, beliau bertanya kepada istrinya waktu beliau akan wafat itu ya, istriku, harta kita tinggal berapa? Kata istrinya, tinggal 7 dinar ya Rasulullah, sodakohkan. Lalu belum sempat sodakohkan, lalu Rasulullah pingsan. Panggil sahabat dan lain sebagainya. Suatu saat ketika Rasul siuman, beliau bertanya lagi sama istrinya, wahai istriku, tadi yang 7 dinar tadi udah disodakohkan belum? Belum ya Rasulullah. Sodakohkan. Nanti bagaimana aku menjawab pertanyaan Allah? Bagaimana aku mempertanggungjawabkan masih ada harta yang Allah titipkan kepadaku yang belum aku gunakan untuk kebaikan? Masya Allah. Akhirnya di akhir hayat beliau tidak meninggalkan harta. Nah, ini contoh terbaik kelompok yang keempat. Dia banyak tabungannya banyak di akhirat, hisabnya cepat, dan Rasul tentu masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau kita ingin tiru Rasul, mari kita perbanyak harta kita. Ngamuklah bisnis, kerjalah dengan sebaik-baiknya. Gaji yang besar, investasi, kita asetnya banyak, multiple stream of income, katakanlah begitu ya. Tapi jangan lupa ziswafnya. Ziswafnya. Karena apa? Kalau enggak kita berat nanti urusannya di akhirat. Nah, maka Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan miskin, tapi justru beliau orang cerdas. Karena apa? Dunia ini kan cuma satu tetes. Tapi akhirat itu samudera yang luas. Dunia katakanlah 60 tahun, 70 tahun. Akhirat miliaran, triliunan tahun.
Nah, beliau lebih memilih membangun kekayaan saya biar saya kembali berjumpa kekayaan saya di akhirat. Nah, jadi begitu kurang lebih orang yang banyak kembali dia ibadah. Nah, tadi gimana? Dia punya kelebihan harta, tetapi ibadahnya kurang. Ibadahnya nggak lancar. Ibadahnya nggak lancar. Nah, bisa jadi itu adalah tanda-tanda Allah, pembiaran dari Allah. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Ketika mereka lupa terhadap, sudah diperingatin untuk zakat lupa, udah diperingatin untuk taklim lupa, udah diperingatin untuk sholat lupa. Apa yang dilakukan oleh Allah? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami justru buka segala sesuatunya. Padahal ibadahnya kurang, tapi malah dikasih kekayaan. Akhirnya suatu saat ini justru yang akan menjadi alasan untuk menghukum dia nanti di akhirat. Maka hati-hati kalau kita dulu waktu masih hartanya belum banyak, lalu silaturahimnya rajin, giliran udah kaya lupa saudara. Nah, ini hati-hati nih. Udah banyak hartanya dulu, ketika hartanya dikit dia sodako 10%, giliran hartanya banyak malah turun ya, bukannya naik malah turun. Katakanlah gitu ya. Nah, ini perlu diwaspadai begitu Mas Sakti. Oke, jadi jangan terlalu bangga gitu, jangan terlalu besar hati ketika kita diberikan harta lebih. Nah, betul. Tapi harus diperhatikan ibadah kita bagaimana. Nah, betul. Karena indikator sukses itu bukan di dunia. Tapi indikator sukses itu di akhirat. Jadi orang yang kaya luar biasa, misalkan kita diberi rezeki banyak, apakah kita orang sukses? Belum tentu. Sukses cuma di dunia, di akhirat sukses apa enggak? Kan gitu. Betul. Nah, ini sekarang kebalikannya Ustaz. Gimana? Sudah merasa bahwa ibadah kita sudah lancar, ya sholatnya tertib, ngajinya tertib, sedekahnya tertib. Iya. Tapi ternyata rezekinya ini Ustaz masih seret aja gitu kan, masih kurang aja. Iya betul, karena memang nggak ada kaitan antara sholat dengan rizki. Memang nggak ada Ustaz ya? Dan sholat jangan untuk mencari rizki. Nah, ini kan suka orang salah paham. Nah, salah paham. Jadi sholat menghadap Allah dalam rangka sholat kita makhluk, menghadap Tuhan, menghadap Allah dalam rangka mencari makhluk. Kan begitu kalau sholat mencari rizki. Kita menghadap Kholik tapi dalam rangka mencari makhluk. Bahkan mencari surga pun ini ya, itu masih grade-nya grade 2 lah, KW lah gitu ya. Belum ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, ya Allah engkaulah tujuanku, ridhomu yang aku cari. Jadi kadang-kadang begini, orang rajin sholat, rajin ngaji, tapi kok rezekinya seret-seret juga gitu kan. Udah duha setiap hari. Baca waqiah, macam-macam ya. Udah ikut taklim terus, iktikaf, tapi kok seret-seret juga. Allah ingin memberikan yang lebih baik buat dia. Nah, misalkan saya lagi makan nih, kita lagi makan di Mas Sakti, ada makan katakanlah, wah lagi seru-serunya lah ya, makan sate padang, nasi padang, wah lagi nembok, wah lalu ada pengamen, pas lagi ada pengamen suaranya nggak enak, ini kan termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan, bisa kena pasal ya, bener. Perbuatan tidak menyenangkan ini termasuk ya, pasal karet tapi itu. Wah ini perbuatan tidak menyenangkan. Bagaimana supaya itu perbuatan itu hilang? Kita kasih kan? Nah soal pergi dah. Oh, lu ngeribedin aja lu. Suatu saat ada pengamen yang enak. Wah pengamen pakai gitar, lalu suaranya enak. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masya Allah. Lagunya Romai Rama lagi ya. Iya Romai Rama. Wah enak nih. Saya mau tanya Mas Sakti. Kalau ada pengamen suaranya enak, gitarnya enak, kira-kira yang kita lakukan langsung kasih apa diemin dulu? Diemin dulu sampai selesai. Diemin dulu sampai selesai ya. Nunggu satu album malah. Baru kita kasih gitu kan. Wah asik nih, live music nih. Terus nambah satu album gitu kan. Kita langsung kasih nggak saat itu? Enggak biasanya. Enggak. Nunggu selesai. Nunggu selesai. Kenapa? Kita seneng. Begitu pula Allah ketika kita beribadah, lalu tahu-taunya kok kita nggak dikasih kekayaan, kita kok miskin-miskin juga, bisa jadi Allah seneng sama munajat kita. Ntar kalau gue kasih lo berhenti lagi doa. Nah kan gitu kan. Nah, jadi udah biarin aja dulu. Lalu saya mau tanya Mas Sakti yang tadi awal tuh, yang suaranya nggak enak, kira-kira enaknya dikasih berapa tuh? Wah kasih berapa ya? Paling 1000 ya. Yang suaranya enak ya? Yang suaranya nggak enak. Oh, yang suaranya nggak enak? Iya. Nggak usah dikasih. Nggak usah dikasih. Nggak enak ya. Bisa-bisa kita tuntut ya. Tadi ya, perbuatan tidak menyenangkan. Tapi kalau yang suaranya enak, udah di satu album dikasih berapa kira-kira tuh? Paling nggak 5.000, 10.000. 5.000, 10.000, 50.000 gitu ya. Bisa jadi ya. Bener. Apalagi lagu-lagunya ini lagi
istri ini nostalgia nih. Wah, ini inget zaman ini ya. Zaman dulu waktu kita lagi indah-indahnya, kita bisa kasih tuh 50.000. Artinya emang ditunda sih sebentar. Tetapi ketika kita ngasih kan gede. Nah, begitu pula orang-orang yang ibadah, rajin, ngaji, dan lain sebagainya. Kalau kok miskin-miskin juga, Allah udah siapin. Bahkan kalau hambaku tahu, kata Allah, bagaimana aku mengabulkan permintaan mereka di dunia dan di akhirat, niscaya tidak ada satupun yang ingin dikabulkan di dunia. Karena saking indahnya cara Allah mengabulkan di akhirat. Nah, Allah lagi senang sama doa kita, Allah lagi senang sama sholat kita, itikaf kita. Allah senang tuh, biarin. Ini kalau gue kasih, dia berhenti lagi doanya gitu. Biarin doa lama-lama bermunajat kepada Allah, biarin aja. Nah, gitu kurang lebih. Jadi di dalam sebuah kitab hikam itu ada sebuah ungkapan ya, kalau nggak salah hikmah yang ke-81 ya. Rubbama a'toka famana'aka, wa rubbama mana'aka fa'a'toka. Artinya gini, rubbama a'toka, bisa jadi Allah memberimu, famana'aka, tetapi Allah melarangmu, mencegahmu. Bisa jadi Allah mencegahmu, tidak memberimu, padahal Allah memberimu. Maksudnya apa tuh? Nah, bisa jadi Allah memberimu taufik hidayah, tetapi tidak memberimu. Sengaja Allah persempit rezeki supaya kita banyak doa. Nah, tetapi kan ibadahnya jadi rajin gitu. Jadi kalau orang-orang yang udah ibadah masih seret juga, nggak usah bersedih, nggak usah khawatir. Nah, gitu kan. Bisa jadi Allah ingin menyiapkan hal yang lebih baik lagi. Khawatirnya begini, kayak Sa'labah kan ada tuh di zaman Rasul ya. Ya Rasul, doain dong biar saya jadi kaya. Jangan deh kalau aku doain nanti kalau kamu kaya jangan-jangan jauh dari masjid lagi, nggak ikut ngaji lagi, besok lagi. Ya Rasul, doain biar kaya ya Rasul. Rasul belum doain 3 kali datang lagi biar kaya Rasul. Oke lah kalau begitu gitu ya. Akhirnya dikabulkan ya. Didoain sama Rasul ya. Kaya bukit-bukit isinya Sa'labah nggak bayar zakat. Akhirnya Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Siddiq jadi penggantinya. Sa'labah mau bayar zakat, ditolak sama Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar udah jadi Amirul Mukminin, Sa'labah datang mau bayar zakat lagi, ditolak lagi. Rasul nolak, Abu Bakar, apalagi saya, kata Umar bin Khattab gitu kan. Nah, artinya banyak orang justru ketika dikasih dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Justru malah jauh ya, semakin jauh. Allah. Tetapi ciri-ciri yang berkah itu adalah, nah, ini dia ciri-cirinya Ustaz. Ciri-cirinya seperti apa Ustaz? Ciri-cirinya, saya lanjutin dulu yang hikam tadi ya. Tapi ada yang dikasih justru dihalangi. Dikasih dunia, dihalangi akhirat. Ada yang dihalangi dunia, dikasih akhirat. Nah, jadi tinggal pilih yang mana ya? Pilih yang mana nih? Kalau bisa dikasih dunia, dikasih akhirat. Bagaimana cara ciri-cirinya? Tadi harta yang berkah tadi ya. Nah, harta yang berkah yang pertama, berkah itu kan kebaikannya banyak. Harta yang berkah adalah harta yang ketika kita makan enak, tenang, bikin keluarga jadi nyaman. Ibarat jadi daging gitu. Jadi daging, jadi daging rezeki anak soleh gitu kan. Lalu harta yang kedua, ciri yang kedua adalah harta ini banyak manfaatnya. Kalau punya uang 1M, katakanlah atau 10M, uangnya ini cuma ditabung doang nih. Nggak diberdayakan, nggak apa-apa. Ini harta nggak berkah nih. Karena nggak bergerak. Nggak bergerak, nggak bermanfaat buat umat. Tetapi ketika harta ini diserahkan katakanlah ke lembaga zakat gitu ya. Katakanlah DPF gitu ya. Lalu DPF memberdayakan, lalu pengentasan kemiskinan, teman-teman tunanetra dijadikan pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya. Uang 1 miliar itu beredar, banyak yang mendapatkan manfaat, makan, anak-anaknya pada belajar dan lain sebagainya. Ini harta yang berkah. Jadi dari sisi ketenangan hidup menjadi tenang. Lalu yang kedua, harta itu menjadi lebih bermanfaat untuk banyak orang. Minimal 2 itu tuh. Kalau itu ciri-ciri orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, ketika dia mendapatkan harta, bukan harta yang merupakan istidraj, tetapi harta yang betul-betul merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tetap rajin ibadah. Orang hartanya banyak, ibadahnya makin rajin. Dulu tabungannya katakanlah rumahnya 1, zikirnya 100, rumahnya 2, zikirnya 200. Nah, gitu. Jadi itu biasanya ciri-ciri harta yang berkah, banyak harta, banyak ibadah. Ibadahnya semakin meningkat juga. Banyak harta, banyak berbagi. Banyak harta, semakin bahagia. Nah, itu berarti berkah tuh. Minimal 3 dulu dah, Mas Sakti gitu kurang lebih. Mudah-mudahan harta kita pada berkah ya. Amin, amin Ustaz. Nah, kemudian terkait harta juga ini kadang-kadang terkait rezeki Ustaz ya. Orang-orang suka salah mengartikan bahwa rezeki itu melulu tentang uang Ustaz. Iya. Emangnya benar Ustaz, rezeki itu cuma uang?
Iya. Kalau Soal materi aja. dikasih dipecingi gitu ya. Nih rezeki anak soleh. Uang, giliran uang rezeki ya. Iya. Sehat enggak dibilang rezeki. Ada rezeki juga Ustaz. Iya, rezeki ini ada dua, Mas Sakti. Jadi rezeki dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang memberi manfaat. Ma yantafi'u bih, memberi manfaat itu ada dua, dibagi dua hal. Pertama, rezeki yang berbentuk madiyan, artinya berbentuk material. Uang, kendaraan, rumah, tanah, sawah, pakaian, yang kita pakai, yang kita makan, itu rezeki material. Lalu ada rezeki yang kedua, imateri, yang bersifat imateri, atau bahasa Arabnya maknawi, rezeki yang kedua. Apa? Iman. Ini kita dijadikan orang beriman, Masya Allah, rezeki besar. Dapat hidayah gitu Ustaz. Dapat hidayah, kadang-kadang ada orang udah pinter, deket sama Nabi, nggak dapat hidayah. Iya, betul, ya Allah, kita beruntung, sehat. Kini kita pada sehat. Mata kita, organ tubuh kita semua sempurna. Nafas nggak bayar. Nafas nggak bayar. Kalau bayar ini ya, ini dipasangin regulator, katakanlah gitu ya. Nitrogen kan bayar Satu tabung udah berapa? Satu tabung udah berapa tuh? 1 juta gitu kan. Belum mengalirkan darah. Masya Allah, itu berapa tuh? Jadi kembali kepada ini kesehatan, kebahagiaan, iman, kekhusyuan ini. Waktu longgar juga waktu longgar, tenang, kita senang gitu kan. Terlalu banyak hal, terlalu sibuk juga akhirnya jadi bikin kita nggak tenang. Jadi kalau kerjaan lagi kurang nih kerjaan, tapi kita tenang, itu dapat rezeki juga sebenarnya dia. Dulu pekerjaannya proyeknya 10, tapi dia nggak bisa sholat. Nah gitu ya, keluarga nggak ketemu. Akhirnya proyeknya jadi 5. Waduh, gua kagak dapet rezeki banyak, tapi sama keluarga kumpul. Ini rezeki juga sebenarnya. Rezeki juga. Dia sholatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, nih rezeki juga. Bahkan mungkin malah berkah yang kedua gitu. Nah, betul, lebih berkah yang kedua bisa jadi. Kalau urusan rezeki itu memang Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya Ustadz ya. Semua makhluk pasti diberi Artinya rezeki. iman tidak iman gitu ya. Betul. Yang tua, yang muda, yang semua diberikan rezeki sama Allah. Semua diberikan rezeki, betul. Jadi memang semua diberikan rezeki karena Allah Maha Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Allah Maha pengasih. Siapa aja dikasih sama Allah. Mau kafir, nggak percaya, kufur nikmat, jelek-jelekin Allah, tetap dikasih sama Allah. Itu Allah Maha Ar-Rahman. Tetapi ada Ar-Rahim. Ini rahmatnya jauh lebih besar lagi, yaitu buat orang-orang yang beriman. Memang semua dikasih rezeki. Meskipun satu sama lain belum tentu sama ya, belum tentu sama kadarnya. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih dikit, kan gitu kan? Dan itu ada rahasianya. Rahasianya itu apa Ustaz? Nah, rahasianya apa? Di dalam sebelum saya menyampaikan rahasia ada lagunya dulu nih. Wah, lagunya lagu Om Ebit GAD. Sudah diatur di dalam dunia hidup semua berbeda. Ada yang miskin dan ada yang sedang, ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Nah, gitu ya. Tadi saya ngomong apa? Ebit ya? Jadi Romai Rama. Oh, Romai Rama lagi. Iya, Romai Rama mulu nih ya. Dia dalam surat Az-Zukhruf ayat 30 Allah berfirman, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagikan yang ini segini rahmat Allah? Bukan. Kata Allah, nahnu qasamna, kami yang ngatur. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami yang membagikan di antara mereka, yang ini dapat sekian, yang ini dapat sekian. Beda-beda itu biar apa? Lihat takhidha ba'duhum ba'don sukhriya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Nah, bayangkan Mas Sakti kalau semua orang ya, semua orang Indonesia itu income-nya 1 bulan 10 miliar ya. Misal ya. Seluruhnya rata nih orang Indonesia. Bisa bikin rumah nggak kira-kira Mas Sakti? Iya bisa banget. Bisa. Yang kerja siapa? Nggak ada yang kerja. Nggak ada yang kerja. Karena punya duit semua ya. Karena udah punya duit semua. Mau digaji berapa? Saya juga punya 10 miliar. Saya juga mau bikin rumah. Semua seluruh dunia 10 miliar semua income. Malah nggak bisa ngapa-ngapain. Roda nggak berputar nih roda dunia. Tetapi dijadikan ada yang tinggi, ada yang rendah kerja sama yang tinggi membutuhkan yang rendah. Yang banyak hartanya zakat, gitu kan? Sehingga mengentaskan kemiskinan orang-orang yang katakanlah masih di bawah garis kemiskinan, mereka bisa terangkat, lalu mereka bisa ngangkat orang lain lagi. Nah, jadi ada hikmah di balik perbedaan itu, sengaja Allah ciptakan perbedaan itu agar
bumi berputar, katakanlah gitu. Nah, mungkin ini juga yang disebut dengan rezeki itu tidak akan tertukar gitu Ustadz ya. Iya, betul. Kalau putri mungkin bisa tertukar gitu Kalau Ustadz, putri ya. yang tertukar, cinta tertukar gitu ya. Kalau rezeki udah nggak bisa ketukar ya. Rezeki nggak ketukar, Karena memang sudah ketakar. udah gitu ya. ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang bahkan kita nggak akan meninggal kalau rezekinya jatahnya belum habis. Selama masih bernafas, pasti akan dikasih rezeki sama Allah. Selama masih bernapas akan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sering dikatakan bahwa rezeki ini sudah diatur oleh Allah Iya, tadi, Ustadz, ya. betul. Tapi pertanyaannya kenapa kita harus bekerja, Ustadz? Kenapa nggak duduk-duduk aja di rumah nyanyi-nyanyi Roma Irama gitu kan, Ustadz? Ebit Gade gitu ya. Iya. Kan lebih enak, Ustadz. Tinggal gitaran aja ya. Ya, jadi pertama kerja sendiri adalah perintah Allah. Oke. Nah, jadi manusia diperintahkan untuk bekerja, wa qul i'malu, dan bekerjalah kalian. Nah, kerja itu untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya. Kayak misalkan di DPF, lalu tim kreatif gitu kan. Ini kerja untuk memberikan manfaat, di balik manfaat ada income. Maka kalau kerja untuk mencari harta saja, sayang. Tapi kerjalah untuk mencari ibadah. Nah, nanti bahwa ada konsekuensi harta, alhamdulillah. Dan begini, Allah juga di dalam surah Al-Mulk ayat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ayat pertama ya. Ayat keduanya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Begitu pula rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah, jumlahnya sudah ditakdirkan. Tapi yang tidak dijamin adalah cara kita memperoleh rezeki itu halal apa haram. Itu menjadi pilihan kita. Ada orang dia korupsi, lalu dia bilang, wah, gue berhasil. Kenapa? Berhasil. Gue korupsi kagak ketahuan. Kata dia kan gitu ya. Menurut dia berhasil ya. Dia berhasil bagi dia, wah sukses. Tak lama kemudian anaknya sakit. Anaknya sakit parah, berobat di Indonesia nggak cukup, lalu berobat ke luar negeri. Berobat ke luar negeri ternyata habis banyak. Itu uang korupsi yang jumlahnya segitu, ternyata persis habis buat ngobatin anaknya. Emang bukan rezeki dia. Berarti emang nggak berkah juga. Nggak berkah. Ustadz, ya? Nggak berkah. Dan dia mencari rezeki dengan cara yang haram. Padahal kalau dia dengan cara yang halal, dia dapat rezeki yang sama. Jumlahnya sama. Cara dia, tapi cara yang dia tempuh itulah yang Allah uji. Aku kasih rezeki kamu itu selama di dunia ini 1 triliun. Tapi kalau kamu pilih yang haram, ya kamu terima konsekuensinya gitu. Kalau kamu nggak pilih yang haram, kamu pilih yang halal, tetap aja dananya sama. 1 triliun budgetnya dari Allah ya, jatahnya. Jadi ada suatu saat seorang musafir, dia habis sholat, lapar banget nih, nggak ada yang ngasih makan ya. Oh, dia keliling-keliling, ada rumah nih, coba. Pas masuk ke rumah itu, Assalamualaikum, kok nggak ada orangnya? Nggak ada orangnya. Pas dilihat ada meja makan nih. Makin ke dalam lagi, Assalamualaikum, nggak lihat meja makan, lah ada daging nih gitu kan. Dia mau ngambil daging apa enggak ya? Ini rezeki saya habis i'tikaf, masa diakhiri dengan mencuri sih gitu kan. Kalau mencuri juga nggak ada orang nggak ada yang kelihatan, nggak ada yang tahu nih. Dia balik lagi. Pas balik lagi, kamu siapa? Saya musafir. Kamu di sini ngapain? Ya, saya mau mencari ilmu dan lain sebagainya. Udah berkeluarga belum? Gimana kalau saya carikan istri? Kata imam masjid begitu. Boleh. Pas dicarikan istri, secara singkat ya entah bagaimana. Lalu didatangkan perempuan habis itu nikah secara singkat ya, nikah udah selesai. Oke, sekarang kamu pergi ke rumah istri kamu. Ternyata istrinya itu rumah yang mau didatangin itu, yang mau dicuri itu. Lah, ini kan rumah yang tadi saya mau masukin, saya mau curi. Dagingnya juga ini yang saya mau curi, ternyata nggak jadi. Tetapi karena kesabarannya, kalau dia mencuri makan, ya dia tetap dapat, tapi itu dengan cara yang haram. Tetapi ketika dia bersabar, dia mendapatkan daging itu dengan cara yang halal. Bahkan dia mendapatkan pemiliknya daging itu dan rumahnya pemilik daging itu. Nah, itu kan berkah namanya. Berkah sekali, Ustaz, ya, berkah. Jadi begitu. Jadi tetap sama dagingnya, tetapi caranya. Jadi
teman-teman yang katakanlah kalau saya nggak haram gimana ya saya dapat rezeki? Allah udah jamin. Nah, jadi gitu, tinggal kita pilih yang haram apa yang halal. Kurang lebih begitu Mas Sakti. Oke. Nah Ustadz, ini banyak orang yang menyangka bahwa cobaan itu, ujian itu cuma ketika menjadi miskin Ustadz. Tapi ketika menjadi kaya ini merupakan suatu kesenangan. Nah, Padahal sebenarnya sama aja Ustadz ya, ini cobaan juga ya, kekayaan ini. betul, betul. Jadi bagi orang-orang arifin, orang-orang yang ahli ma'rifat ya, di tingkat pemula ya, ahli ma'rifat tapi masih di tingkat pemula, mereka kalau disuruh milih mana, milih rezekinya lapang atau sempit, mereka pilih sempit. Kenapa? Mayoritas orang yang diberi rezeki sempit lulus ujian. Ini kan ujian ya. Dikasih rezeki sempit, dia ngapain lagi? Kerja nggak ada, kesibukan nggak ada, bisnis nggak ada. Ya udahlah itikaf kan gitu kan. Luluslah dia. Tapi mayoritas yang diberi kelapangan rezeki nggak lulus ujian. Lupa diri, lupa zakat, infak, sodakoh. Nah, itu mayoritas. Jadi, sebagian orang ahli ibadah, saya kalau disuruh milih, saya lebih memilih diberikan rezeki yang sempit. Kayak Sa'labah. Sa'labah giliran nggak banyak kambingnya, dia sarungnya juga gantian sama istrinya. Dia sholat, aktif, Sangat ngaji, semangat sekali beribadah. sangat semangat sekali beribadah. Giliran dikasih kekayaan, dia nggak kuat. Nah, jadi Zakat aja nggak mau ya? iya, zakat aja nggak mau. Jadi orang yang diberi kekayaan banyak harusnya nangis dia. Kenapa nangis? Ini nanti saya hisapnya bagaimana kalau banyak gini belum dizakatin, belum disodakohkan, Masya Allah, nanti berat hisapnya di akhirat. Nah, jadi cobaan itu nggak mesti miskin. Kaya itu cobaan yang lebih berat daripada miskin sebenarnya ya. Cobaan juga sebenarnya. Cobaan bahkan yang lebih berat daripada miskin. Nah, kayak Sa'labah tadi, miskin lulus, kaya nggak lulus dia. Jadi cobaan ada yang tidak menyenangkan, ada yang menyenangkan Ada yang juga menyenangkan. cobaannya ya. Betul, kalau dalam bahasa Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kamu bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Nggak dikasih keturunan, ujian. Dikasih keturunan emang bukan ujian. Wah, kalau anaknya nggak dididik dengan dididik dengan baik nih, ini si anak ini bisa anak yang nyeret ke neraka nih. Orang tuanya bisa keseret gitu ya. Nah, itu. Jadi ujian itu ada kebaikan, ada ujian keburukan. Dan ujian kebaikan ini bisa jadi ujian yang lebih berat dari ujian keburukan. Nah, kalau kita bicara sedekah zakat tadi, Ustaz, Okay. ini lebih baik diberikan kepada keluarga, Iya. ya, suami, istri, anak, Iya. atau kepada orang yang tidak dikenal, Ustaz. Oh iya. Jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ada kelanjutan hadisnya. Wa beda biman ta'ulu, mulailah dari keluarga dulu. Nah, jadi keluarga dulu, pastikan keluarganya. Supaya apa? Supaya keluarganya ikhlas ketika kita bersodako, gitu kan? Orang lain aja dikasih, istri sendiri kagak, gitu kan? Orang lain aja peduli, istri sendiri gak diperhatiin, gitu kan? Nah, itu. Jadi wabda biman ta'ulu, mulailah dari keluarga. Wa khairus shadaqah an dhahri ghina. Sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang udah nggak butuh. Nah, gitu ya. Dan siapa yang menjaga diri, may yasta'fif yu'affihillah, maka Allah akan membuat dia terjaga dirinya. Siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupi dianya. Jadi di satu sisi Allah, di hadis yang sama yang cukup panjang, Allah memerintahkan kita untuk menjadi tangan di atas, tetapi Allah juga memerintahkan kita bagi tangan yang di bawah. Sebenarnya nih kalian nih, kalau kalian menginginkan kecukupan, merasa cukup, sebenarnya kalian juga cukup gitu. Qanaah itu kan kekayaan yang tidak terbatas ya. Jadi kadang-kadang masalahnya cukup itu bukan kebutuhan, tetapi tidak cukup memenuhi keinginan. Nah, kalau keinginan ini udah berat ya. Yang mahal keinginannya itu. Yang mahal keinginannya. Sebenarnya makan sih udah dijamin, cuma kadang-kadang ingin ini, ingin itu, ini yang berat gitu. Jadi sodako terbaik ya keluarga dulu ya, yang keluarga terdekat dulu ya. Yang terdekat dulu, keluarga, lalu tetangga-tetangga. Tetapi jangan lupa, kadang-kadang kalau kita langsung ngasih gitu kan, ada miss target. Yang ini ngasih ke tetangga yang sama. Tetangga yang sama dapat kekayaan banyak karena semua ngasihnya ke dia. Satu kampung nih ngasihnya ke dia.
sementara di kampung sebelah nggak ada yang ngasih gitu kan. Maka disinilah diperlukan peran serta lembaga amil zakat. Macam DPF ini ya. Betul. Diperlukan lembaga amil zakat karena mereka punya data. Oh, jangan sampai numpuk di orang ini. Bagaimana kita sebar supaya yang lain-lain juga pada dapat. Nah, disitulah pentingnya kita. Kenapa kita perlu zakat infak sodako di lembaga zakat? Karena yang pertama, mereka bisa meratakan manfaatnya. Yang kedua, bisa lebih produktif lagi. Bagaimana bukan hanya untuk konsumtif, tetapi juga bisa mengentaskan kemiskinan. Nah, untuk waktu terbaik sendiri Ustadz, untuk memberikan sedekah, infak, atau sodako, karena marak di masyarakat kan biasanya Jumat berkah. Betul. Jadi hanya hari Jumat aja gitu kan. Iya. Kemudian sedekah subuh, ketika betul. subuh aja. Nah, ini menurut Ustadz gimana? Iya, jadi memang Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam ya. Maka banyak orang bersodako Jumat biar nggak punyanya mereka tetap bisa merayakan hari itu. Itu bagus. Tetapi tentunya jangan hanya hari Jumat gitu ya. Yang lain juga hari bagus. gitu, Ustaz, kalau bisa setiap hari. Memang Jumat itu waktu yang baik ya. Waktu hari rayanya lah. Maka memang yang afdol memang hari Jumat. Jadi kalau bisa hari Jumat itu nggak ada yang nggak makan lah. Katakanlah begitu. Nggak ada yang kesulitan. Nah itulah hari Jumat sebagai hari raya, hendaknya kita jadikan dia betul-betul hari raya orang pada makan. Nah, tapi bukan berarti hari lain juga, hari lain nggak bagus, Jumat aja deh kita kumpulin gitu. Sedangkan tetangganya udah mau mati gitu. Iya, masa nunggu Jumat gitu. Keburu lewat Ustaz. Keburu lewat gitu, lewat belakang. Lewat belakang maksudnya. Nah kalau yang subuh sendiri gimana Ustaz, sedekah subuh? Iya, sedekah subuh juga bagus. Suatu saat Rasul kan bertanya, siapa yang waktu sholat subuh nih, siapa yang subuh-subuh, siapa yang sudah sedekah, yang lain dalam hati, subuh baru bangun udah sedekah. Ternyata Abu Bakar Siddiq udah sedekah subuh. Jadi tentunya kalau pagi-pagi itu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah berikanlah, pagi-pagi ini berdoa malaikat. Ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak penggantian ya Allah. Dan berikanlah orang yang tidak berinfak kehilangan. Tuh, jadi di situ ketika pagi-pagi itu memang malaikat berdoa, tetapi sesungguhnya itu berlaku bukan hanya pagi, tetapi untuk kapanpun. Sepanjang hari gitu. Kapan sodako terbaik? Sodako terbaik adalah sodako di saat yang tepat. Katakanlah sore ternyata ada yang butuh, ya kasih. Belum tentu dia datang. Kadang-kadang Allah menolong kita tapi nunggu dulu. Saya mau nolong kamu perlu solusi masalah itu ya. Allah datangkan, katakanlah pengemis, atau Allah datangkan lembaga zakat. Sebenarnya Allah ingin menolong kalau kamu ngasih ini, zakatnya. Ternyata datangnya sore. Ya datangnya sore, ya itulah waktu yang terbaik. Jadi waktu yang terbaik kapan? Saat datang kesempatan. Nah, karena belum tentu subuh aja, kan nggak DPF datang nggak subuh ya, lembaga zakat datang nggak subuh. Nah, begitulah kurang lebih. Pokoknya kapan aja bagus saat diperlukan sesuai dengan kesempatannya. Kirain hanya untuk yang sholat di masjid aja Ustadz. Nah, terus kalau untuk yang nggak sholat di masjid gimana gitu kan, nggak bisa sedekah berarti. Nah kasihan yang nggak sholat di masjid, maka justru sodako itu bisa menjadikan cara gula-gula biar orang masuk ke masjid. Sodako kepada orang yang nggak di masjid, kayak ibu saya. Kenapa nggak ke masjid? Iya, saya nggak punya mukena. Kalau saya sodako mukena, mau nggak ke masjid? Mau, dikasih mukena, aktif dia. Dan alhamdulillahnya, suatu saat kakak saya, anak ketiga, jatuh ke empang. Lalu ternyata dia tenggelam, ada yang narik tuh. Yang narik siapa? Kamu udah maghrib masih main aja. Dibawa ke rumah saya. Bu, ini anak ibu nih, saya temuin. Ini udah hampir tenggelam, untung saya lewat. Ibu ngapain lewat? Iya, saya kan sholat maghrib karena dikasih mukena sama ibu. Tuh, ibu saya ngasih mukena, Allah balas dengan keselamatan anaknya. Nah, jadi orang yang bersodako itu Masya Allah dapatnya luar biasa. Begitu, Mas bisa Sakti. menolak bala ya? Iya, dan dia tidak ke masjid. Dikasih mukena jadi ke masjid, kakak saya jadi selamat. Alhamdulillah dengan izin Allah. Masya Allah. Nah, terakhir ya Ustadz, Ya. mungkin Ustadz ada nasihat bagi Sobat Zifaf gitu ya, atau pemirsa di rumah yang di Qadar gitu ya, memiliki rezeki yang banyak, kemudian bagi masyarakat yang di Qadar baru sedikit rezekinya, kira-kira nasihat apa yang bisa Ustadz berikan kepada mereka nih? Iya, yang pertama bagi yang Allah takdirkan rezekinya banyak, jangan lupa bahwa ini adalah ujian. Semua sepeser pun harta yang Allah titipkan kepada kita itu adalah titipan. Semua Maka titipan, semakin ya? banyak titipan, semakin banyak tanggung jawab pertanyaan yang akan kita harus jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bisa
harta itu bersama kita, abadi bersama kita. Kalau yang tidak bersama kita gimana? Yang kita tidak sodakohkan itu tidak bersama kita. Tetapi ketika harta kita sodakohkan, kita meninggal, harta itu akan menemani kita di alam kubur. Harta zakat, wakaf, infak, sodako itu, ini yang akan menemani kita di akhirat. Itulah harta yang betul-betul milik kita. Dan bagi yang belum Allah takdirkan, nggak usah masalah. Karena ada kehidupan yang lebih hakiki lagi di akhirat. Dan tetaplah menjaga diri. Insya Allah ketika kita menjaga diri, ketika kita tetap jangan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Bukan keberlimpahan, tetapi bisa jadi kecukupan asal kita jangan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, wah, ini luar biasa sekali. Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan juga sharingnya. Jadi intinya adalah apapun kondisi kita gitu ya, dalam keadaan kurang ataupun berlebih, yang penting adalah selalu merasa cukup gitu ya, selalu bersyukur, dan selalu terus meningkatkan ibadah. Betul. Gitu Ustadz ya, biar apa yang kita punya saat ini bisa barokah dan manfaat untuk kemudian kita, untuk bekal kita nanti. Betul. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Sama-sama Mas Sakti. Sobat Ziswaf, demikian perbincangan kami dengan Ustadz Latif Hatam. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Sobat Ziswaf semua. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Sakti Al-Fatah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.